Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pengusaha. Berjumpa lagi bersama saya, Muhammad Ihsan. Nah, setelah kita bahas yang ketiga kemarin di video sebelumnya, yaitu channel, saya harapkan Bapak Ibu udah benar-benar menyelesaikan pertanyaan di kolom channel itu ya. Dimana di channel itu kita banyak membahas bagaimana value bisnis kita atau informasi keunggulan produk kita itu sampai kepada customer. Jadi menggunakan channel-channel mana yang tepat ya. Di sini saya nggak mau banyak-banyak ngomongin channel karena di video sebelumnya udah kita bahas secara panjang. Kita masuk ke segmen yang selanjutnya, yaitu customer relationship. Nah, di relationship ini kita banyak berbicara tentang bagaimana cara menyampaikan produk ke segmen. Jadi perbedaannya, kalau kita di channel itu pembahasannya lebih ke keunggulan produk kita sampai ke customer segment. Nah, sedangkan di relationship ini bagaimana produk itu, produk fisik atau jasa kita bisa sampai ke customer segment. Ya, tidak hanya sampai di situ, di sini di customer relationship ini juga kita akan belajar bagaimana mereka, customer segment kita itu dari seorang pembeli menjadi seorang pelanggan. Ya, perbedaannya adalah pelanggan itu, pembeli itu adalah orang yang membeli produk-produk Anda, sedangkan pelanggan adalah orang yang membeli produk Anda berulang-ulang kali. Jadi repeat ordernya. Pertanyaannya adalah bagaimana produk baju batik ini bisa sampai ke tangan pelanggan. Ya, akan saya ulik di sini di butik batik. Itu pertanyaan pertama dulu yang akan kita jawab, itu bagaimana butik batik menyampaikan produknya. Ya, butik batik ini nantinya akan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama tentu saja toko fisik. Toko fisik, yaitu toko butik batik itu sendiri. Nah, artinya pelanggan, customer segment itu datang ke toko untuk melakukan pembelian, seperti itu. Jadi, toko fisik ini adalah alat untuk menyampaikan produk butik batik ini ke customer segmentnya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah menggunakan media online. Media online atau toko online. Nah, atau jasa-jasa pembelian online yang lain-lainnya, media-media online seperti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Nah, yang menarik, butik batik ini, butik toko fisiknya maksud saya, ini berfungsi bukan hanya sebagai customer relationship saja, tapi juga berfungsi sebagai channel di mana ya toko ini juga bisa menyampaikan informasi yang artinya dia menampilkan katalog-katalog produk, display segala macam, dan juga berfungsi untuk menyampaikan produk ke customernya. Jadi dia melihat produk-produk itu dan juga bisa langsung dibeli di situ. Jadi satu butik ini, satu toko fisik ini, dia mewakili dua jawaban langsung. Jadi sebenarnya tidak perlu mesti selalu seperti itu ya, tapi ini lebih baik lah. Bisa satu toko itu menjadi dua tujuan, bisa bermanfaat lebih. Satu toko menjadi channel sekaligus customer relationship-nya. Nah, Anda bayangkan ya, misalnya untuk menyampaikan informasi itu orang jalan di mall, lihat toko, oh ada toko batik keris atau toko batik lah, toko batik yang eksklusif. Dia masuk, dia lihat kualitas batiknya oke, dia beli di situ. Jadi seperti itu. Yang pertama dia berfungsi untuk sebagai channel, pelang iklannya, pelang iklan tokonya itu sebagai channel. Dan kemudian customer itu datang, melihat, dan langsung membeli. Itu artinya dari awalnya channel, kemudian masuk ke customer relationship, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, nah, bayangkan juga, misalnya di grosir batik ini sama sebenarnya, mereka punya toko fisik juga, toko grosir batik. Di pasar, misalnya Anda bayangkan Anda sedang berjalan di pasar, Anda melihat ada toko batik grosir itu besar sekali, ya. Anda masuk ke situ, kemudian toko batiknya sangat besar, sangat lengkap. Nah, itu kan menjadi channel juga menyampaikan value yang ada di toko grosir batik ini ke customer segmentnya, seperti itu. Kemudian jika saya mau beli batik, ya saya langsung tinggal masuk ke toko itu, sama prinsipnya, toko grosir maupun toko butik. Berfungsinya sama-sama toko,
customer membangun relationship-nya sama toko dan juga bisa langsung dibeli di situ. Jadi channel dan juga relationship. Pertanyaan kedua yang akan kita jawab itu bagaimana cara pembeli butik batik ini datang lagi. Karena tadi seperti yang di awal saya bahas, bagaimana value produk itu atau produk itu sendiri sampai ke tangan customer segment. Dan juga yang kedua, bagaimana cara membuat orang yang sudah membeli produk kita melakukan pembelian lagi sampai menjadi customer atau pelanggan tetap. Ya, ini juga merupakan fungsi dari customer relationship, Bapak Ibu pengusaha. Ingat rumusnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, ya, kita lihat lagi ke pertanyaan 1, 2, dan 3, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, karena ini adalah fungsinya rantai. Customer relationship bisnis model kanvas ini adalah merupakan satu alur seperti itu. Kita bahas di sini, ya, karena pembeli butik batik ini adalah orang-orang menengah atas. Yang mereka cari itu apa sebenarnya? Ya, tentu saja baju yang bagus, yang eksklusif, yang bahannya bagus, gitu, modelnya oke. Menampilkan citra dirinya seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, ya. Jadi yang dia butuhkan sebenarnya apa? Ya, bajunya ini tetap terjaga, tetap terpelihara, tetap baju yang dia beli mahal itu nggak langsung rusak, nggak langsung hancur, ya. Nah, karena pembelinya adalah orang-orang kaya, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat-pejabat negara. Nah, kalau kita bisa menyediakan solusi untuk mereka merawat pakaiannya, merawat batiknya, ya, karena saya tahu mencuci batik ini harus dengan deterjen khusus, ya. Saya pernah ke toko batik di Solo seperti itu, mereka menyediakan deterjen khusus untuk batik. Nah, gimana cara kita untuk menyediakan cara untuk merawat batik-batik itu? Mana ada yang tahu dengan deterjen? Nah, bisa, tapi akan lebih eksklusif lagi kalau Bapak Ibu menyediakan laundry khusus, layanan khusus. Jadi laundry khusus untuk batik. Nah, jadi laundry untuk bahan sutra misalnya seperti itu. Karena pembeli ini dapat layanan laundry khusus, jadi mereka bisa menjaga produknya lebih bagus, lebih baik. Mereka akan lebih puas gitu. Kalau belanja di sini barangnya bisa sekalian dirawatkan gitu. Jadi mereka akan puas, akan kemudian membeli lagi dan menjadi pelanggan tetap si butik batik ini. Nah, contoh yang lain, ya, karena mereka ini orang-orang elit, orang-orang kelas atas, jadi yang mereka cari itu adalah produk yang eksklusif gitu, yang hanya ada satu di dunia mungkin, Bapak Ibu. Jadi bukan produk yang banyak, yang massal seperti itu. Mereka maunya yang eksklusif, cuma ada satu. Nah, solusinya Anda bisa menawarkan jasa desainer. Anda menggunakan desainer sendiri, jadi baju itu didesain khusus untuk mereka. Mereka sukanya yang kain yang gimana, modelnya gimana, fit atau lebar, atau kantongnya mau di sini, dalam, luar, seperti itu. Mereka kita tawarkan itu jasa membeli dengan fitting sendiri gitu, dengan desain yang mereka suka. Jadi kita bayar desainer, kita hire seorang desainer untuk memberi desainer, ya, untuk menghadirkan produk-produk yang eksklusif tadi. Nah, kemudian selanjutnya cara untuk meningkatkan kepuasan mereka untuk menjadi pembeli tetap kita hadirkan jasa apa? Antar jemput, Bapak Ibu, dari laundry ini. Jadi misalnya mereka kan orang-orang kaya, ya, orang-orang sibuk yang mungkin nggak punya waktu banyak. Jadi kita siapkan satu kemudahan untuk mereka itu jasa antar jemput. Nah, ini akan sangat memudahkan mereka. Jadi mereka yang waktunya nggak banyak, yang selalu sibuk, itu nggak perlu repot-repot harus mengantarin baju batiknya ke laundry si butik batik ini. Jadi ada jasa antar jemput di sini. Itu akan sangat memudahkan. Nah, itulah 3 dari jawaban bagaimana cara untuk memaintain untuk customer segment ini bisa datang lagi dan menjadi pelanggan tetap sih butik batik. Nah, customer relationship ini adalah tentang bagaimana kita memberi nilai lebih yang untuk memudahkan pembeli dan membuat pembeli puas, seperti itu. Sekarang pertanyaannya adalah apa nilai lebih yang harus Anda tampilkan di bisnis Anda, ya? Bagaimanakah
Anda bisa merubah pembeli menjadi pelanggan. Ya, jadi jawabannya ingat, itu harus sesuai dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Jadi customer segment Anda seperti apa, value proposition, channel. Karena ini adalah satu rantai atau satu aliran, satu arus. Ya, misalnya pembeli produk Anda ini adalah remaja, customer segment Anda adalah remaja. Nah, jadi remaja ini kan hobinya apa? Kumpul-kumpul, datangnya rame-rame, seperti itu. Nah, gimana caranya membuat remaja-remaja ini yang datang untuk menjadi pelanggan tetap Anda? Nah, bisa aja caranya Anda hadirkan satu produk yang bisa dinikmati rame-rame. Jadi, produk yang ukurannya besar, ya, bisa digunakan rame-rame, bisa dinikmati bersama lah, ya. Jadi, mungkin produk Anda itu kafe, tempat nongkrong, jadi cemilan-cemilannya yang besar-besar, maksudnya yang paketnya isinya besar, jadi mereka bisa menikmati itu bareng-bareng. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara Anda menyampaikan produk kepada pelanggan Anda dan bagaimana cara merubahnya menjadi pelanggan, ya. Silahkan Anda jawab dengan memperhatikan customer segmen Anda, terus apa alasan mereka membeli, yaitu value proposition, dan juga bagaimana komunikasi Anda dengan mereka, ya, channel. Oke, saya tunggu jawaban Anda. Saya harapkan ini bisa Anda selesaikan, dan lalu kita lanjut ke segmen selanjutnya atau bagian selanjutnya dari bisnis model Canvas, yaitu revenue stream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.